Begini hasilnya. Nanti abis ini kita cobain yuk pakai sausnya ya. Tuh. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Fikrisius. Apa kabar semuanya teman-teman? Mudah-mudahan sehat-sehat ya. Nah, kali ini gue mau share resep yang lagi agak viral, walaupun agak telat gue taunya, karena gue ada di Brunei, jadi gue nggak tahu kalau makanan ini lagi viral atau sempat viral mungkin di Jakarta, yaitu bakwan Pontianak. Nah, ini rame banget. Ya, jadi untuk bikin bakwan Pontianak ini tuh bahannya simple banget. Pertama-tama ada bawang merah 3 butir. Yang kedua ada bawang putih 3 butir, lalu ada kemiri 3 butir. Ya. Lalu ada ketumbar 1 sendok teh. Dan untuk isiannya itu kita pakai wortel, gue pakai setengah batang aja karena gue nggak mau bikin banyak-banyak. Lalu ada kol. Ya, kol. Dan ini yang paling utama dan nggak bisa tergantikan kalau kita mau bikin bakwan Pontianak, yaitu kucai ya. Dan nanti di atasnya itu ada udang, gue pakai udang rebon. Ini udang rebon ya, nanti ini kita taruh di atasnya karena gue nggak punya udang fresh, jadi gue adanya udang rebon, jadi nggak apa-apa kita pakai udang rebon. Intinya adalah udang. Oke, nah ada cerita lucu nih di balik bakwan Pontianak yang lagi viral. Sebetulnya bakwan ini tuh bukan barang baru ya, karena gue dari kecil dulu juga sering makan. Bakwan Pontianak ini memang punya ciri khas yang nggak di yang tidak ada di bakwan-bakwan yang lain, yaitu penggunaan kucai. Ini salah satunya, ini adalah penggunaan kucai, makanya ini harus ada kalau kalian mau bikin bakwan Pontianak. Yang kedua adalah sausnya. Oke, kalau gitu nggak usah panjang lebar lagi, kita langsung masak aja. Oke, yang pertama akan gue proses adalah wortel. Wortelnya ini akan gue parut halus menggunakan parutan ya. Gue akan pakai parutan yang ini. Nah, oke. Nah, langsung gue parut aja. Udah gue parut kayak gini jadinya. Parut cukup halus aja kayak gini. Selanjutnya kita potong-potong, kita iris halus si kol ya. Buang dulu pokoknya. Kalau udah, kita campurin langsung dengan wortelnya. Oke, terakhir isiannya adalah kucai. Kucai ini kita potong halus ya. Kita rajang sehalus yang kalian bisa. Ya, oke, udah tercampur rata kayak gini. Nah, kita aduk ya, biar tercampur rata. Ya, selanjutnya kita bisa langsung kita ulek aja bawang-bawangnya semuanya. Ya, bawang merah dulu kita ulek, nanti bertahap sampai habis semua bumbunya kita ulek sampai halus ya. Si kemiri, ketumbar, kita masukkan ketumbar ya. Oke, cukup. Kita masukkan bawang putih. Kita tumbuk lagi. Dan terakhir masukin kemiri. Oke, ini udah semua. Udah halus banget. Nah, sekarang kita bikin adonan tepungnya ya. Yang dipakai adalah tepung terigu. Gue pakai takaran sendok makan ya. Tepung terigu kira-kira 15 sendok makan. Lalu pakai tepung sagu atau tapiokanya sekitar 1-2 sendok makan. 1 sendok makan seperti ini ya. 1 15. Oke. Sekarang tepung sagunya 2 sendok makan seperti ini. 1 2. Cukup. Oke. Ya, diaduk dulu ya. Diaduk dulu sampai rata. Sekarang seasoningnya standar, sama aja. Seasoningnya standar banget, yaitu garam, penyedap, gula pasir, dan juga lada bubuk. Masing-masing sesuai selera. Sendok teh garam,
1 sendok teh penyedap. Lada bubuk gue pakai dikit, sekitar 1/4 sendok teh. Sekarang pakai air. Air juga takarannya gue nggak tahu berapa, tapi yang jelas masukinnya dikit-dikit aja, nanti sampai konsistensi adonannya tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu encer. Nah, ini ada triknya nih di sini. Kalau kalian ingin gorengannya garing, pakai air es, air yang dingin ya, dingin banget. Nah, kalau di rumah kalian tidak ada air es, setelah udah selesai diadonin, kalian bisa taruh adonannya ini di dalam kulkas. Ya, tapi jangan di freezer, di dalam kulkas kira-kira 10-12 menit. Kalian taruh di dalam kulkas. Nanti begitu adonannya dingin, pas digoreng, dia akan garing, akan menghasilkan gorengan yang garing. Nah, sekarang kita tuang dulu airnya, dikit-dikit ya. Nah, kan sampai lupa tuh, bumbu halusnya lupa dimasukin ya. Nah, kita masukin dulu bumbu halusnya nih, yang udah diulek tadi. Oke. Bumbu halusnya sudah masuk, kita aduk rata lagi. Nah, cukup nih. Ya, ini cukup ya. Nah, kira-kira kekentalannya seperti ini nih. Oke, cukup. Kita masukkan semua sayurannya dalam mixing bowl dan kita aduk. Kita aduk rata. Sip. Cek lagi. Oke. Ini udah rata. Nah, kayak gini. Karena yang tadi gue pakai itu bukan air es, maka adonan ini akan gue taruh di kulkas selama 10-12 menit. Supaya nanti pas digoreng hasil bakwannya itu garing. Nah, jadi minyaknya yang dipakai cukup banyak. Nah, ini minyak bukannya minyak jelek, bukannya minyak bekas. Ya, minyak bekas sih. Bekas tadi siang gue goreng ayam sama goreng ati. Jadi agak kelihatannya udah kayak minyak jelek ya, udah butek. Wajar karena gue pakai masak. Kenapa gue pakai lagi? Karena untuk goreng bakwan Pontianak ini minyaknya tuh harus banyak. Yang pertama, yang kedua dia harus deep fry, karena kalau enggak dia hasilnya nggak bagus, nggak akan bisa, nggak kayak goreng bakwan pada umumnya. Nah, daripada buang-buang minyak, ya kan, mendingan gue pakai lagi minyak yang ini, gitu, yang gue pakai tadi siang. Jadi nggak ada masalah sebetulnya, nggak ada masalah. Justru malah kayaknya lebih enak karena bakal ada rasa ayamnya tuh. Oke. Nah, kita panasin minyaknya ini pakai api kecil, tapi bukan api kecil ya. Antara api besar dan api kecil. Jadi antara api sedang dan api kecil. Jadi di antara itu, bukan kecil banget, bukan api sedang juga gitu. Nah, kalau kalian punya termometer, ini juga triknya nih, salah satunya. Jadi kalian harus manasin api sampai suhunya 150 derajat Celcius. Itu suhu ideal buat goreng bakwan Pontianak ini. Jadi nanti bakwan itu dari cetakannya gampang banget dilepas, bahkan bisa kelepas sendiri. Nah, kalau kalian nggak punya termometer masak kayak gue, gimana nih? Kalian panasin aja minyaknya kira-kira 12 menit. Oke, sepertinya minyaknya udah cukup panas. Timernya udah nyala, udah gue matiin. Jadi udah bisa kita mulai goreng. Oke. Pertama di cetakannya ambil minyaknya dikit. Terus langsung kita taruh adonannya. Nah, kedengeran kan? Kalau panas dia langsung kayak gini. Kira-kira 2 sendok makan. Cukup. Oke. Kayak gini. Dan ini udangnya ditaruh gini, ditekan-tekan ya.
Oke, sip. Kayak gini aja, cukup. Nah, udah kan? Langsung kita goreng. Oke, langsung kita masukin aja. Ceburin. Nah, kayak gini. Kira-kira 20 detik lah. Baru bisa kita dorong pakai sumpit nanti. Oke, kita lihat ya. Oke, coba kita dorong. Nah, langsung lepas dia. Kayak gitu. Ini bisa. Ambil minyaknya sedikit. Kita cetak lagi. Ambil ini dibalik-balik ya. Nah, ini dibalik. Bentar lagi matang dia. Ini udah sampai kayak gini, udah golden brown, tirisin. Ini coba kita dorong. Nah, bisa kan? Oke, gitu terus sampai adonannya habis ya. Kita goreng sampai habis. Oke, udah selesai semuanya, udah gue goreng semua, nih udah kelar. Tuh ya, ini nih yang terakhir tadi gue goreng. Tebel banget tuh ya. Tuh. Bentuknya bagus kan? Elips sempurna kayak ini ya, kayak kue dorayaki ya. Tuh, ya kan? Dan garing banget ini. Udah jadi nih, tadi jadinya ada 12. Tapi diambil, jadi gue cuma dapat 3, sisanya udah dimakan. Gue habis mandi juga, jadi baru bisa nyobain. Ayo kita cobain yuk, bakwan Pontianak yang katanya lagi viral itu, ya nggak? Kita cobain mana ya? Yang kecil aja dulu, yang kecil dulu nanti baru yang gede. Oke, kelihatan nggak? Nih ya, kelihatan ya? Kelihatan kan? Nah, ini sausnya. Sebelum gue cobain, gue jelasin dulu ya. Ini sausnya. Kelihatan nggak? Iya kan? Nah, nih. Kayak saus cakwe kan? Kayak saus cakwe di SD-SD. Jadi saus ini bikinnya, gue tadi nggak bikin. Gue udah jelasin tadi ya. Gue udah nggak bikin karena ini masih ada yang sisa kemarin. Jadi ini sebenarnya bikinnya gampang banget. Cukup cabai rawit merah, lalu cabai merah yang besar, bawang putih, ya. Banyaknya sesuai selera kalian. Lalu ini direbus, ya kan? Lalu di blender sama air rebusannya, tapi jangan banyak-banyak air rebusannya ya, disesuaikan aja. Lalu seasoningnya kasih gula pasir sesuai selera juga. Lalu kasih garam dan juga kasih cuka. Ya, kalau ada jeruk kasturi, jeruk khas Kalimantan itu lebih pas lagi. Kalau ada jeruk nipis pakai. Lalu tapi paling enak menurut gue dikasih cuka enak ya. Tapi jangan cuka meja. Ya, jangan cuka meja tuh tau kan cuka masak tuh jangan. Kalau bisa cukanya yang enak itu cuka beras. Ya, cuka beras tuh enak banget, pas banget. Nah, rasanya kalian adjust aja sampai dapat pokoknya ya. Nah, itu resep sausnya. Sekarang kita cobain. Nah, ini ya. Ini udah lumayan, masih garing luarnya, dalamnya masih soft nih. Nih ya. Buka. Tuh mateng kan sampai ke dalam-dalam. Nah, ini kalau misalnya minyaknya panasnya pas kayak gini. Kalau minyaknya kepanasan, luarnya gosong, dalamnya masih lembek. Tapi ini pas nih, ya kan? Nah, kita langsung cobain. Kita langsung cobain aja. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget. Dalamnya lembut banget. Pas banget sama sausnya. Ini kalian harus coba bikin. Sebetulnya gampang banget bikinnya, tapi triknya tadi udah gue kasih tau semua ya, dari mulai gimana caranya biar bikin adonannya jadi crispy, terus juga suhu panas
suhu minyaknya, jangan sampai kepanasan, jangan sampai juga nggak terlalu jangan belum panas tapi udah digoreng. Itu triknya tuh, supaya dia bisa matangnya bagus, dan paling penting supaya bisa lepas dari cetakannya atau centong tadi yang buat nyetak ini tuh bisa lepas, itu triknya. Jadi gitu aja, resepnya udah gue kasih tahu, eksekusinya juga gampang, nggak terlalu ribet. Tips and tricksnya udah gue kasih tahu, kalian cobain deh di rumah ya. Kalau suka, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Gue mau makan lagi. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. I'll see you soon. Bye-bye.